Negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan Assalamualaikum guys, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin. Amin. Dan kita udah lama gak reaction. Iya, lama banget gak reaction Ya, berdua. udah lama juga nggak ikut dalam syuting video karena memang mengurus anak Ya, masih betul. bayi. Kali ini kita mau reaction ya, Yap. reaction soal guru. Nah, mungkin di Malaysia namanya cikgu ya. Ya, betul. Kalau kita guru, antara guru Indonesia dan Malaysia tentang pendapatan, gaji. Oh. Nah, sebelum itu saya dapat video ini dari sumber TikTok dan kita langsung ke videonya langsung. gaji guru di Indonesia sama di luar negeri bedanya berapa? Menarik nih. Gaji guru adalah salah satu hal yang nentuin kualitas pendidikan di negara kita. Ya. Soalnya sebagus apapun gurunya, passion apapun itu guru, kalau apresiasinya rendah, pasti lama-lama lelah. Emang berapa sih gaji guru di Indonesia? Terus sampai sama Aidin, saya Sinto dari Business Insider. Di Indonesia, gaji guru itu sekitar 1,5 juta sampai 5,9 juta per bulan. Itu guru yang udah PNS. Kalau guru yang masih honorer cuma 200 sampai 500 ribu per bulan. Ini buat kamu yang masih sering bandel sama guru, nggak sopan, coba tobat ya. Mereka capek soalnya. Tolonglah. Sebagai perbandingannya, negara tetangga kita, Malaysia, gaji gurunya itu sekitar 19,5 juta per bulan. Jauh banget. Bahkan di data 30 negara yang masuk Organization for Economic Cooperation and Development, Indonesia jadi urutan terakhir dalam masalah gaji guru, yaitu sekitar 3,5 juta per bulan. Kecil kita. Sedangkan yang paling tinggi itu di negara Swiss dengan gaji sekitar 83 juta per bulan. Gimana nih menurut kamu? Ada yang mau jadi guru nggak? Oke, kita tengok di video selanjutnya. Ini dari perwakilan ya guru-guru di Indonesia ini. Oke, Oke. kita tengok ini. Gaji guru umpamanya 800.000 per bulan. Anggap saja itu Umpamanya. hitungan dari 24 jam seminggu. Padahal kita kerjanya sebulan atau 4 minggu. Di total 96 jam. Kalau hitungannya adil, 800.000 dibagi 96 jam, ketemunya 8.400-an. Jadi, harga per jam kita itu dari tet bel masuk ke tet bel keluar 8.400. Udah mirip ongkir ojek makanan online. Wah. Kalau mau lebih adil dan bijak lagi, 8.400 itu hitungan buat satu kelas. Satu kelas anggap saja 20 siswa. Nggak usah banyak-banyak. Jadi, harga tiap pengetahuan yang diberikan ke siswa sekitar 420 perak per jam. Dibuat beli permen, nggak cukup. Biasanya permen 500 Iya, dapat sih. 2. Itu pun sekarang tuntutannya tiap siswa harus didiagnostik, Iya, diasesmen, benar. difasilitasi Benar. dengan beda-beda. Iya benar. Yang kurikulum baru itu. Bagian Iya, terkonyolnya, kurikulum baru. model kerjaannya nggak cuma ngajar, juga banyak jadi Ultraman, Batman, Transformer, sampai buto hijau juga. Dan lebih konyol lagi, itu dipelihara dan diteruskan. Negara ini tahu, pemerintah sadar, masyarakat kita juga melihat. Kita, pemainnya, juga menikmati. Bahkan sekarang, banyak guru yang dimotivasi agar mencontoh guru A, belajar pada guru A, biar berkembang. Sebentar, teman-teman. Belajar dan berkembang itu memang kewajiban guru. Tapi, di level hak dasar saja, apakah kita pernah membicarakannya dengan serius? Ini yang paling-paling terburuknya. Kalau diterus-teruskan dan membudaya, kita akan menjadi bangsa yang sibuk meminta dan menuntut Iya, iya. ketimbang memberi, menghargai, apalagi mengapresiasi. Semoga dipahami dalam. Betul. Oh, oke. Sedikit Ini Ini. lebih dijabarkan ya. Jadi hitungan per jamnya, nanti hitungan per harinya. ketemunya berapa per harinya. Aduh. Oke, kita tengok ada video lagi. Ini dari TikTok juga. Bu, gaji guru itu berapa, Bu? Oke, Ibu mau spill gaji Ibu pribadi sebagai seorang guru. Sebelumnya, kenalin Ibu Desi atau biasa dipanggil Bu Des Kempot. Ibu adalah guru di sekolah swasta yang ngajar mapel matematika. Gaji Ibu per bulannya adalah 255.000. Ya, bagi sebagian orang mungkin nominal ini sangat kecil ya. Makanya ada juga orang yang nggak percaya. Padahal memang begitulah faktanya. Oke,
itu ya. Dan kita tengok satu video lagi guru Indonesia. Oke, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Namanya Bu siapa nih? Bu Tasya. Bu Tasya. Bu Tasya ngajar apa nih di sini nih? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kelas berapa ya Bu ya kalau boleh tahu? Kelas 10 dan kelas 12. Kelas 10 dan kelas 12. Oh, kelas 10 dan kelas 12. Berarti di sini PNS atau honorer ya Bu? Honorer Pak. Honorer ya. Bu, boleh di-spill nggak sih kira-kira gaji guru honorer itu di Jakarta berapa sih Bu? Kota ya. Waduh, cukup sih. Dibilang cukup ya nggak cukup. Kalau untuk nominalnya kira-kira berapa tuh Bu? Sekitar 1,5 ke atas. 1.500.000 tuh. Iya. Lebih dikit lah ya. Lebih dikit Itu udah lah. ngajar 10 sama kelas 12. 10, 12. Oh iya. Nah, untuk gaji segitu kira-kira untuk di Jakarta nih cukup nggak sih Bu? Harus dicukup-cukupin Pak. Cukupin ya. Benar. Bu, S1 atau S2 nih? S1. S1-nya S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. di universitas mana tuh Di lulusannya? Universitas Negeri Jakarta. Di Universitas Negeri Jakarta. Tapi saya lihat-lihat HP-nya iPhone 13 tuh. Kira-kira buat dapat iPhone 13 tuh dengan gaji 1,5 gimana tuh Bu? Ada tipsnya nggak? Ada Apa tuh tipsnya tuh? cari suami yang kaya. Oh, cari suami kaya. Oke, makasih Bu Tasya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak. Ibu di sini ngajar apa ya Bu ya? Boleh tahu nggak? Saya ngajar sejarah. Oh, ngajar sejarah. Oh, sebelumnya namanya siapa nih Bu? Bu siapa nih? Bu Muti. Oh, Bu Muti. Bu Muti ngajar sejarah. Bu Muti berarti di sini honorer atau PNS ya Bu? Honorer Oh, Pak. honorer. Karena ini sekolah swasta. Sekolah swasta. Oh ya, oke. Bu Muti, sebelum sepil gaji, Bu Muti alumni mana sih? Saya alumni UNJ. Universitas Negeri Jakarta ya? Iya. S1 atau S2 tuh? S1. Oh, S1. Bu, boleh tahu nggak sih gaji guru di swasta tuh berapa ya Bu ya? Saya ngajar di sini kan 28 jam. 28 jam. 28 jam 1,8. 1,8 juta. 28 jam itu per minggu ya? Iya. Itu kelas berapa aja tuh? 1,8 per bulan. Oh, 1,8 itu per bulan. 1.800.000 per bulan. Oh iya. Untuk gaji 1.800.000 di Jakarta tuh cukup nggak sih Bu kira-kira? Ya insya Allah ya cukup aja lah Pak, ya kan namanya juga jadi guru. Iya. Yang penting berkahnya. Yang penting berkah. Tapi by the way, tapi ngajar di sini tuh cuman di sekolah ini aja apa di sekolah lain juga Bu? Di sekolah ini aja. Sekolah ini aja ya. Jadi sarjana S1 gaji 1.800.000 gitu ya. Betul. Oke, makasih ya Bu Mutia. Ya, Semoga makasih ya, lancar Pak. selalu. Makasih. Di Jakarta loh. Di Jakarta Dan ini guys. sekolah Ini swasta. iya. Padahal kita tahu Jakarta ibu kota ya kan, ibu Betul. kota Indonesia, dan pasti kita tahu ya UMR Jakarta dengan Surabaya aja beda itu ya jauh kan? banget. Jauh kan. Nah, dan juga untuk biaya hidup di Jakarta itu nggak semurah di sini, pasti mahal lah di sana. UMR itu kayak ini ya, kayak minimum gaji, Ya, standar- upah standar. minimum regional lah. Ternyata itu nggak semuanya seperti itu guys. Iya. Oke, itu tadi bahas gaji, Gaji di Indonesia. Oke. Kali ini kita tengok di Malaysia langsung dari Cikgu yang di sana di Malaysia. Kalau tadi kan cuman dari data ya, yang video data. pertama tadi kan Data. cuman dari data media gitu media. ya. Nah, ini kita langsung tengok di Video salah guru satu cikgu cigunya. di Oke. Malaysia. Oke, ramai yang tanya saya juga berapa gaji cikgu nih. Kan kebanyakan yang dah ada anak nak suruh anak sambung belajar untuk jadi cikgu. Yang dah ada anak kerja pun kebanyakannya nak suruh cari pasangan yang kerja tetap seperti cikgu. Okey, jom saya share berapakah gaji cikgu. Okey, jadi ini adalah gaji minimum seorang cikgu. DG41 habis belajar, posting jadi cikgu, inilah gaji minimumnya RM2,188. Tapi kalau cikgu tu ada ijazah sarjana muda pendidikan, dia up sikit lah dalam 2,300 lebih macam tu. Tambah lagi dengan 3 allowance, allowance perumahan, allowance sara hidup, dan ada lagi satu allowance saya dah lupa, lebih kurang dalam 3,000. Okey, ini adalah untuk guru yang posting di Semenanjung Malaysia. Kalau cikgu yang posting di Sabah Sarawak, dia ada allowance khas, lagi besar gaji dia. Okey, kadar kenaikan gaji tahunannya bagi guru di G41 RM225 setahun. Okey, agak besar juga kadar kenaikan gaji ni. Tambah lagi kalau cikgu tu di G44, kenaikan gaji tahunan dia 250. Okey, sebenarnya tak adalah besar pun. Untuk cikgu yang baru posting tu tak besar pun, tapi disebabkan kadar kenaikan gaji tahunannya, itulah yang membuatkan basic tu bertambah. Okey, semoga membantu. Wah. Oh. Wow. Wih, itu
Itu tadi minimumnya 2.000 ringgit ya. 2.000 ringgit, 20 ringgit itu kalau kita udah rupiahkan. besar ya. Udah banyak Iya ya sih. Ya. sih. Kalau bilang 2.000 ringgit, nah Sekitar 6 berapa atau 7 juta kayaknya sih. Oh ya, 6 Iya, juta. 6 Itu jutaan. minimum ya? Minimum. Ini minimum ya kan? Itu ada upah kenaikan setiap tahunnya setiap juga. tahun. Wah, Beda ya. Ini kita tahu langsung ya. Maksudnya lebih terperinci ya. Mungkin korang tertanya, berapa gaji sebuah cikgu di bawah pendidikan? oh. Jom, saya share. Kerajaan dah lancarkan satu struktur gaji berdasarkan sistem saraan Malaysia. Dalam bajet 2023, kerajaan sebelum ni dah umumkan kenaikan gaji tambahan khas 2023 sebanyak RM100 kepada semua penjawat awam dalam grade 11 hingga 26. Ini melibatkan perbelanjaan sebanyak 1.5 bilion ringgit. Di sini saya kongsikan jadual tanggal gaji guru 2023 daripada grade DG29 sampai DG54 untuk anda semua. 13.000 Biasanya, maksimum. gaji guru akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kelayakan akademik dan pengalaman mengajar. Guru yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi dan pengalaman mengajar yang lebih banyak mungkin akan memperoleh gaji yang lebih banyak berbanding dengan guru baru yang masih dalam tempoh perjalanan. Wah, ternyata seperti itu ya. Seperti itu ya. Ternyata perbandingannya. Ini maksudnya jaraknya antara guru di Indonesia dan guru di Malaysia Iya. itu jauh banget loh. Iya kan? Iya benar sih. Sekarang gini aja deh, kayak tadi yang dibilang PNS aja itu gajinya minimal 1,5 juta, maksimal 5, berapa Ya, gitu tadi kan. antara 5 jutaan lah. Iya, itu maksimal. Nah, 5 Sedangkan di sana minimalnya aja udah 2.000 sekitar 6 juta 6 lebih. juta. Nah, Maksimalnya udah berapa ribu tadi? Berapa ribu ringgit kan? Tadi, wah. belas ribu malah. Ya tadi kita lihat tadi sampai 11.000 loh. Guru adalah peranan penting untuk generasi muda bangsa untuk masa yang akan datang. Tapi saya juga sering sih beberapa kali gitu ya, kayak di media sosial atau di TV gitu ada berita kayak guru honorer yang di apa kayak di daerah-daerah terpencil Oh iya, gitu apalagi cuman sampai pelosok-pelosok itu, guys. 50.000 Ah, ya, sebulan. betul itu. Padahal harus jalan ya ribuan kilo, ratusan ya, kilo ratusan gitu lah kilo. pokoknya. Sampai ada yang nyebrang pulau. Memang Indonesia ini kan Betul. luas ya kan. Kita berkepulauan gitu ya. kerap juga masuk dalam media-media di Indonesia itu guru-guru yang sampai ke pelosok-pelosok pulau di desa itu, wah itu gajinya sangat miris sekali guys. Tapi ya Kita sih yakin sih pahalanya bakal banyak banget. Mereka juga perlu kebutuhan. kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mereka juga pasti perlu buat apa namanya akomodasi yang seperti itu. ya kita berharaplah semoga guru-guru di Indonesia ini kedepannya di tahun yang akan datang itu lebih baik lagi, Amin, terutama amin, amin. untuk gaji. Nah, ya. Mungkin pemerintah bisa ya. Bisa lah. Lebih Insya Allah lah melihat. bisa melihat dan langsung bertindak ya. Betul. Karena kita tahu aja di Malaysia seperti ini kan. Oke, itu dia ya. Kita sudah reaction gaji guru di Indonesia maupun di Malaysia dan semoga ini kita ambil pelajaran Betul. ya. Ambil sisi positifnya Betul. ya. Oke guys, sampai jumpa di reaction selanjutnya. Saya Jo. Saya Putri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.